Pemirsa, begitu banyak pengalaman baik suka maupun duka yang dialami para tenaga medis yang berjuang merawat pasien COVID-19. Dan baru-baru ini ada Dr. Matilda yang bertugas di poli umum di sebuah puskesmas di Jakarta. Dr. Matilda menceritakan susahnya mendapatkan APD saat awal-awal pandemi COVID masuk ke tanah air. Saya kebetulan berpraktek di sebuah puskesmas yang kecil, jadi di sana dokter umumnya hanya saya. Jadi ya hampir semua pasien saya yang periksa. Untuk hari-hari saya, ya kalau pagi saya datang dulu ke puskesmas, sarapan sebentar, lalu menyiapkan APD yang mau saya pakai hari itu juga. APD yang saya pakai ini APD level 2. Lalu karena puskesmas saya ini kecil ya, jadi di sana tidak ada unit gawat daruratnya, yang ada hanya poli. Saya bertugas di poli umum. Nah, mungkin ada beberapa orang yang memandang sebelah mata terhadap dokter puskesmas, tapi tidak boleh seperti itu juga. Memang sih gejala-gejala penyakit pasien yang datang ke puskesmas itu ringan, tapi justru dari masih ringannya ini, kami sebagai seorang dokter puskesmas harus meningkatkan insting kami terhadap kecurigaan apakah pasien ini mengarah ke COVID atau tidak. Karena ya makin ringan ketahuan waktu gejalanya masih ringan, makin bagus juga tingkat kesembuhannya. Saya mulai berpraktek sejak tahun 2017, tapi di puskesmas baru semenjak 1 tahun terakhir ini. Waktu awal-awal pandemi ini dimulai, ya kita mengalami kesulitan mendapatkan APD. Dan walaupun ada, harganya mahal. Lalu juga kita mengalami kesulitan untuk mendiagnosa pasien ini apakah benar terinfeksi COVID atau tidak. Ya kenapa bisa sulit? Ya waktu itu karena alur diagnosisnya belum jelas, karena penyakit ini baru. Lalu yang kedua juga ada kelangkaan dari alat tes COVID tersebut. Lalu juga ada satu pasien saya yang asalnya ini dari Jawa Tengah. Waktu itu pasiennya sempat diwawancara oleh Pak Gubernur Jawa Tengah, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Di sana pasien saya bercerita kalau dia tidak menutup-nutupi kondisi penyakitnya ini dari keluarga dan teman-temannya, dengan tujuan buat menyadarkan mereka kalau COVID ini benar adanya dan ada di dekat mereka. Bahkan yang saya lebih senangnya lagi, pasien saya ini mengedukasi ke keluarga dan teman-temannya untuk tidak mudik, untuk memutus rantai penularan COVID ini. Saya sadar, dan seharusnya semua orang lain juga sadar kalau kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain, terutama di masa-masa sulit seperti ini. Mungkin orang-orang banyak yang nggak sadar kalau kita semua ini punya peran masing-masing dalam menghadapi pandemi ini. Pandemi ini bukan hanya urusan pemerintah, bukan hanya urusan tenaga medis, dan juga bukan hanya urusan para ilmuwan. Dari kita rajin mencuci tangan saja, kita sudah memberikan peran dalam memutus rantai penularan ini. Tapi juga tetap harus ditambah memakai masker dan juga menghindari keramaian. Yang memicu saya untuk tetap melanjutkan profesi saya tentu saja dukungan dari keluarga saya, dari teman-teman saya, dan juga dari pasien-pasien saya. Dan terutama juga ada keinginan dari diri saya dan juga tenaga-tenaga medisnya supaya Indonesia bisa segera bebas COVID, atau minimal kita sudah bisa mengendalikan COVID ini. Saya ingin supaya kita, Indonesia, terutama pemerintah, lebih memusatkan perhatiannya terhadap bidang kesehatan. Dari pandemi ini kita bisa belajar. Dari sebuah masalah kesehatan, ternyata banyak sektor-sektor lain yang bisa terpengaruh, terutama ekonomi. Sudah banyak sekali orang-orang yang di PHK, sudah banyak sekali perusahaan yang bangkrut karena pandemi ini. Kita tidak boleh lagi meremehkan sebuah penyakit, apalagi penyakit ini sudah dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO. Saya juga ingin supaya informasi mengenai gejala COVID ini lebih disebarluaskan lagi ke masyarakat. Karena selama ini yang orang-orang banyak tahu, gejala COVID adalah batuk, pilek, ataupun demam. Dan atau juga ada yang tidak bergejala, tapi ternyata positif. Tapi pada kenyataannya, gejala COVID ini sangat banyak. Ada yang diare, ternyata COVID. Ada yang stroke, ternyata COVID. Ada yang serangan jantung, ternyata COVID. Ini yang harus ditekankan lagi ke masyarakat luas.
Jangan hanya yang diumumkan angka yang positif, yang sembuh, dan yang meninggal. Informasi-informasi seperti ini mengenai gejala COVID, masyarakat juga harus tahu, supaya orang-orang akan lebih aware lagi dan waspada lagi terhadap penyakit ini. Untuk teman-teman yang menonton video ini, seperti yang tadi saya bilang, semakin ringan gejala seseorang terinfeksi COVID, maka akan semakin tinggi juga angka harapan kesembuhannya. Jadi, kalau kalian memiliki akses untuk melakukan tes PCR, tolong segera lakukan. Sekarang udah banyak kok rumah sakit swasta dan klinik-klinik yang menyediakan jasa tes PCR. Tapi kalau misalnya hasilnya positif, tolong tetap tenang, jangan panik, dan segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat supaya kalian segera mendapat penanganan. Tapi kalau misalnya hasilnya negatif, jangan lupa bersyukur, tetap jaga kebersihan, rajin cuci tangan, pakai masker, dan hindari keramaian. Terima kasih.